Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengemasan dan pengepakan. Untuk kesempatan kali ini kami diberikan materi tentang kemasan logam. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Ya, ininya ada Ilham Syaputra Rizky dengan nomor BP 2430046, Ivan Ramadan dengan nomor BP 2430048, Katon Syahridewo dengan nomor BP 2430050, dan dengan saya sendiri M. Fadil Ansori dengan nomor BP 2430057. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari kemasan logam ini. Dimulai dari abad ke-19 dengan penemuan kaleng timah atau template untuk pengawetan makanan, terutama untuk kebutuhan militer. Pencipta awalnya adalah Nicholas Appert dan Peter Duran yang mematenkan kaleng logam. Berkembang dari proses pembuatan yang rumit menjadi proses yang cepat dan otomatis. Adapun perkembangan industrialnya adalah awalnya pembuatan kaleng sangat lambat, membutuhkan waktu 6 jam untuk satu kaleng dan menggunakan besi hitam yang tebal. Lalu pada tahun 1860-an, penggunaan penyolderan timbal mulai meluas. Namun, kemudian menimbulkan isu keamanan pangan. Lalu pada abad ke-20, penggunaan teknologi double seaming atau penutupan ganda dan penelasan listrik menggantikan solder timbal membuat kaleng lebih aman dan proses produksi lebih cepat. Lalu selanjutnya ada pun jenis-jenis kemasan logam. Yang pertama adalah kaleng atau cans. Ini adalah wadah logam berbentuk silinder atau persegi yang digunakan untuk mengemas produk makanan, minuman, aerosol, atau bahan kimia. Kaleng dibuat dari baja yang dilapisi atau aluminium. Kaleng berfungsi sebagai penghalang mutlak untuk pengawetan jangka panjang. Plat timah atau template merupakan bahan baku utama untuk pembuatan kaleng. Ini adalah lembaran baja karbon rendah yang sangat tipis yang dilapisi dengan lapisan tipis timah atau SN murni melalui proses elektrolitik. Lalu selanjutnya ada baja bebas timah atau tin free steel atau TVS. Yakninya adalah bahan baku alternatif di mana lapisan timah digantikan oleh lapisan kromium dan oksida kromium pada permukaan baja. Lalu ada aluminium, yakninya adalah logam yang ringan memiliki ketahanan korosi alami yang baik melalui pembentukan lapisan oksida dan memiliki nilai daur ulang yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah alufo, ya, atau aluminium foil. Merupakan lembaran aluminium yang sangat tipis, sering digunakan dalam struktur berlapis atau laminat bersama plastik atau kertas. Lalu selanjutnya adalah drum. Kemasan logam berbentuk silinder yang berkapasitas besar, biasanya antara 20 hingga 200 liter. Adapun tipe-tipe kemasan kaleng, yang pertama adalah baja bebas timah atau tin free steel atau TVS. Baja yang dilapisi kromium atau kromium oksida alternatif untuk mengurangi penggunaan timah. Monoblock cans adalah kaleng yang dibuat dari satu potongan logam, biasanya aluminium dengan leher yang dikecilkan atau neck end. Umum untuk kemasan aerosol. Lalu selanjutnya adalah three piece cans atau kaleng 3 potong. Terdiri dari 3 komponen, yakninya ada badan kaleng dengan sambungan las atau solder, tutup atas dan tutup bawah. Digunakan untuk makanan kaleng yang berdiameter besar. Lalu ada two piece cans, yakninya adalah kaleng 2 potong. Terdiri dari 2 komponen, badan dan dasar yang menyatu, dibentuk dengan drawing atau drawing and wall ironing atau dan tutup atas. Umum untuk minuman berkarbonasi. Lalu adapun berdasarkan material dan strukturnya, tin free steel atau TVS, baja yang dilapisi kromium atau kromium oksida, ya ininya memiliki kelemahannya. Kelemahannya ialah tidak bisa disolder, hanya cocok untuk sambungan cemented atau welded. Monoblock cans adalah kaleng yang badannya dan dasarnya dibentuk dari satu kepingan logam tunggal, yang biasanya dengan proses impact extrusion, umum untuk aerosol atau wadah kecil. Lalu, adapun berdasarkan jumlah potongannya ya ininya adalah three piece cans, yakninya kaleng 3 potong. Komponennya itu adalah badan tabung, tutup atas dan tutup bawah. Proses pembuatannya yakninya adalah badan kaleng dibentuk dari lembaran datar yang kemudian disambung atau di weld atau di solder dan dasar kaleng dipasang menggunakan penutupan ganda atau double seaming. Pengaplikasiannya yakninya adalah pada makanan kaleng yang proses sterilisasinya menggunakan retorts. Misalnya sayuran
daging, dan juga kornet. Lalu pada slide selanjutnya bisa dilihat, ini adalah contoh dari 3-piece can tersebut. Selanjutnya, kita lanjut pada 2-piece can. Yang ini adalah kaleng 2 potong. Komponen dari komponennya ialah badan dan dasar yang menyatu, yang seperti mangkuk, serta tutup atas. Proses pembuatannya yakni dengan menekan dan menarik logam dari disk datar, atau drawing and wall ironing, atau DWI, atau drawing and redraw, atau DRD. Pengaplikasiannya yakni adalah minuman berkarbonasi atau beberapa makanan kaleng berukuran kecil. Keuntungannya tidak ada sambungan samping sehingga mengurangi resiko kebocoran dan meminimalisir penggunaan bahan coating. Lalu selanjutnya, pada slide selanjutnya bisa dilihat, ini adalah contoh dari kemasan 3-piece can dan juga 2-piece can. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan teman saya yang tadi. Slide selanjutnya adalah karakteristik fisikokimia. Yang pertama ada sifat mekanik. Sifat mekanik itu sendiri merupakan kemasan logam memiliki kekuatan, tegangan, dan ketahanan tekanan yang sangat tinggi, memungkinkan pengemasan produk bertekanan seperti minuman berkarbonasi atau produk vakum. Yang kedua ada sifat termal, merupakan konduktor panas yang sangat baik. Hal ini sangat krusial dalam proses sterilisasi atau auditor, di mana panas harus cepat mencapai pusat produk untuk membunuh mikroorganisme. Selanjutnya ada sifat penghalang atau barrier. Kedap mutlak terhadap gas oksigen, CO2, uap air, dan cahaya. Ini adalah kunci untuk mempertahankan umur simpan yang sangat panjang. Yang keempat ada reaktivitas atau korosi. Logam besi dan timah adalah bahan reaktif. Produk yang bersifat asam pH rendah dapat memicu korosi hidrogen, menghasilkan hidrogen dan melarutkan logam ke dalam makanan. Jika lapisan pelindung atau coating rusak. Halo guys, kembali lagi di channel Anas Ansori. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan tempat minyak dari kaleng. Nah, ini bahannya terbuat dari lembaran-lembaran seng ya. Nah, ini kita akan melihat proses pengelasannya menggunakan alat mesin ya. Pengelasan juga jadi sehingga rapi. Nah, ini dibentuk ya guys, pengepresan sehingga membentuk kotak kokoh rata di sini. Nah, ini tahapan pembentukannya lagi ya, atas bawahnya. Ini untuk tutup bawah dan atasnya mungkin ya hampir sama. Pengeplotan ya. Nah, ini proses handle ya, pembuatan handlenya, pegangan dari kaleng tersebut. Lanjut ke proses selanjutnya adalah pengelasan bagian bawah ini ya, pengelasan bagian tutup bawah dari kaleng tersebut. Oke, ini kita akan lanjut ke pengelasan bagian tutup atas ini ya. Semua prosesnya melalui mesin ya guys, tidak welding tangan ya. Ini semuanya weldingnya mesin ya. Mungkin ini adalah standarisasi pembuatan kaleng. Nah, ini pengecekan QC atau pengecekan bocor tidaknya ya dari kaleng tersebut. Nah, ini udah selesai guys, tinggal pembersihannya. Baiklah, selanjutnya ada proses pembuatan wadah. Proses pembuatan kaleng 3 potong atau welded 3-piece can. Yang pertama ada sheeting, memotong koil baja atau tin plate menjadi lembaran datar atau blank.
Yang kedua ada scroll slitting, memotong lembaran menjadi badan kaleng. Body blank dengan bentuk yang meminimalkan sisi material. Yang ketiga ada body forming, badan kaleng digulung menjadi tabung. Yang keempat ada welding atau pengelasan. Tepi tabung disambung secara vertikal menggunakan pengelasan resistansi listrik atau electric resistancy welding. Yang kelima ada flanging. Ujung-ujung tabung dilengkungkan untuk persiapan penutupan ganda atau double seaming. Yang kedua, proses pembuatan kaleng dua potong atau Duyckens. Yang pertama ada cupping, memotong disk logam dan menekannya menjadi bentuk mangkuk dangkal. Ada well ironing atau WI, mangkuk ditekan melalui cincin besi atau ironing rings untuk memperpanjang dan menipiskan dinding secara drastis, hanya pada kaleng minuman. Yang ketiga ada trimming, memotong kelebihan material di bagian atas. Yang keempat, necking atau flanging, membentuk leher dan bibir di bagian atas untuk persiapan penutupan penutup. Ada lapisan enamel atau coating. Definisinya, lapisan organik tipis yang diaplikasikan di permukaan internal dan eksternal kemasan logam. Fungsi utamanya internal melindungi logam dari korozisi oleh produk terutama yang asam, mencegah kontaminasi logam ke produk. Yang eksternalnya memberi daya lekat untuk cat, cetak, dan perlindungan dari karakteristik lingkungan luar. Ada lapisan enamel atau coating. Jenis-jenis lapisannya epoksi fenolik, paling umum digunakan tahan panas tinggi dan asam. Oleoresin tahan asam tinggi, sering digunakan untuk produk buah. Kalau vinyl tahan terhadap bahan berminyak. BPANI bisphenol A non-intense, generasi pelapis baru yang tidak menggunakan BPA. 7. Aplikasi pada produk pangan. Contoh aplikasi, kaleng 3 piece, ikan, daging, kornet, sayuran, susu kental manis. Yang kedua ada kaleng 2 piece atau aluminium, minuman ringan berkarbonasi, bir, jus. Yang keempat ada aerosol, krim kocok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kemasan kaleng. Yang pertama, tingkat keasaman atau pH. Untuk produk asam tinggi pH lebih kurang 4,5 seperti tomat, jeruk. Kaleng harus menggunakan lapisan enamel khusus atau high acid resistant coating untuk mencegah korosi. Dan komponen sulfur. Baiklah, saya Katon akan melanjutkan. Pertama itu aplikasi pada produk pangan. Produk pangan yang mengandung banyak protein dan sulfur atau daging ikan dapat menyebabkan noda hitam atau black staining. Diperlukan lapisan yang mengandung pigmen zinc atau ZNO untuk menetralisir sulfida. Persyaratan sterilisasi adalah kaleng harus mampu menahan tekanan dan suhu tinggi selama proses sterilisasi atau retor tanpa mengalami deformasi permanen. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kemasan logam. Yang pertama itu proteksi maksimal atau barrier property mutlak, atau kemasan logam menawarkan penghalang total atau 100% terhadap oksigen, uap air, gas, dan cahaya. Ini adalah keunggulan terbesar yang memungkinkan umur simpan atau shelf life yang sangat panjang tanpa perlu pendingin. Yang kedua itu kekuatan mekanik tinggi. Logam sangat kokoh dan tahan terhadap benturan, tekanan internal, atau misalnya pada minuman berkarbonasi dan vakum. Hal ini minimalkan risiko kerusakan produk selama transportasi dan penanganan. Selanjutnya, konduktivitas termal yang baik. Logam merupakan konduktor panas yang efisien. Sifat ini mempercepat proses sterilisasi atau retor dan pendingin produk, memastikan kualitas dan keamanan pangan.
yaitu yang terakhir daur ulang. Daur ulang tinggi atau recyclability baik baja maupun aluminium memiliki nilai daur ulang yang sangat tinggi dan dapat didaur ulang berkali-kali tanpa kehilangan kualitas material. Ini menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dari segi berkelanjutan material. Selanjutnya, kelemahan kemasan logam. Yang pertama itu potensi korosi. Logam bersifat reaktif, terutama terhadap produk yang memiliki keasaman tinggi atau pH rendah. Reaksi ini dapat menyebabkan korosi, pembentukan gas hidrogen, dan migrasi logam atau timah atau besi ke dalam produk. Hal ini memerlukan lapisan perlindungan internal atau enable coating yang menambah biaya produksi. Yang kedua itu bobot atau waste. Kemasan logam terutama yang berbahan dasar baja relatif lebih berat dibandingkan kemasan plastik atau fleksibel packaging. Berat ini meningkatkan biaya transportasi dan logistik. Selanjutnya, yang ketiga itu tidak transparan atau opak. Karena tidak tembus pandang, konsumen tidak dapat melihat produk yang dikemas di dalamnya. Hal ini dapat menjadikan kerugian dalam strategi pemasaran produk tertentu. Yang keempat adalah biaya perawatan awal. Biaya untuk instalasi mesin pengolahan kaleng dan mesin penutup atau streamer untuk mencapai penutupan ganda atau double streaming yang sempurna cukup tinggi. Selanjutnya, teknologi terbaru kemasan logam terkini. BPA-NI atau bisphenol non-instance atau coating, pengembangan lapisan internal kaleng yang menggantikan resin eksposi berbasis BPA untuk memenuhi standar keamanan pangan yang lebih ketat. Yang kedua itu leg wasting atau peringanan bobot. Pengurangan ketebalan logam terutama aluminium pada kaleng minuman menggunakan teknik Dewey yang lebih canggih, menghemat bahan baku dan biaya transportasi. Selanjutnya, yang ketiga itu AC Open Ends atau EOE. Penggunaan tutup yang dilengkapi cincin penarik atau ring pull pada kaleng makanan maupun minuman untuk kenyamanan konsumen. Yang keempat, Sapet cans. Pengembangan kaleng dengan bentuk non-silinder, misalnya persegi atau oval, untuk diferensiasikan produk dan optimalisasi ruang penyimpanan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Katon Saridewo, kerusakan pangan pada kemasan logam, korosi, perforasi atau pitting, reaksi elektrokimia antara logam dan produk menyebabkan lubang kecil, pinholes yang memicu kebocoran dan kontaminasi, korosi hidrogen, reaksi asam dalam produk dengan logam menghasilkan gas hidrogen yang menyebabkan kaleng menggembung atau swell, pembengkakan swell terbagi menjadi hard swell, pembengkakan permanen akibat aktivitas mikroorganisme, produksi gas CO2 dan H2. Ini adalah tanda kerusakan pangan yang serius. Soft wall, springers, pembengkakan yang dikembalikan ditekan karena produksi gas yang belum terlalu banyak, bisa karena korosi ringan. Flippers, pembengkakan yang hanya terlihat saat ditekan.
kerusakan pangan pada kemasan logam, black staining, noda hitam, permukaan internal kaleng akibat reaksi komponen sulfur dalam protein atau daging dengan logam. Meskipun tidak selalu berbahaya, noda ini menurunkan nilai estetika. Kerusakan double slam, cacat pada penutupan ganda, tutup, dan badan kaleng. Kemungkinan masuknya mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Frozen food, freezing food, preserves. Frozen food adalah produk pangan yang diawetkan dengan cara dibekukan pada suhu sangat rendah, umumnya di bawah 18 Celcius. Proses pembekuan ini bertujuan pada memperlambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme, enzim, dan reaksi kimia yang dapat menyebabkan makanan cepat rusak. Dengan teknologi pembekuan, makanan dapat disimpan lebih lama tanpa menghilangkan kualitas secara signifikan. Frozen food, freezing food, preserves. Prinsip kerja teknologi frozen food, pembekuan bekerja dengan secara menurunkan suhu makanan secara cepat yang di dalam bahan pangan berubah menjadi kristal es. Mikroorganisme seperti bakteri tidak mati, tetapi menjadi tidak aktif. Reaksi pembusukan berjalan sangat lambat. Akibat makanan tetap aman dan layak konsumsi selama disimpan pada suhu beku yang stabil. Tujuan pembekuan makanan. Teknologi frozen food bertujuan untuk memperpanjang umur simpan pangan, menjaga kesegaran atau rasa dan tekstur makanan, mempertahankan nilai gizi seperti protein, vitamin, dan mineral, mempermudah distribusi dan penyimpanan, mengurangi kerugian akibat pembusukan pangan. Jenis metode pembekuan. Beberapa metode pembekuan yang umum digunakan antara lain slow freezing, pembekuan lambat. 1. Suhu turun secara bertahap. Kristal es lebih besar bisa merusak struktur sel makanan, umumnya terjadi pada freezer rumah tangga. Quick freezing, pembekuan cepat. 1. Turun sangat cepat. Suhu turun sangat cepat. 2. Kristal es kecil dan merata. 3. Tekstur makanan lebih terjaga. Sering digunakan di industri pangan. EQ, individually quick frozen. 1. Setiap potongan makanan dibekukan dalam secara terpisah, tidak saling menempel, praktis saat digunakan. Jenis produk frozen food. Contoh pangan yang sering diawetkan dengan teknologi ini: daging dan ayam, ikan dan seafood, nugget, sosis bakso, kentang goreng beku, sayur dan buah-buah beku, makanan siap saji.